Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa, kita masih membahas tentang berita yang sedang viral pada saat ini, yaitu 6 laskar FPI yang meninggal dunia. Seperti yang sudah saya sampaikan, informasi atau berita tentang masalah meninggal dunianya 6 laskar FPI ini masih simpang siur. Ya. Andai kata, ini kami berandai, andai kata memang benar bahwa laskar FPI ini terbunuh karena zulman, ay al-maktul zulman, orang yang terbunuh karena kezaliman, maka bagi pihak yang membunuhnya, siapapun itu dan siapapun yang ada di balik pembunuhan itu, maka hendaklah dia ingat-ingat dengan hadis Rasulullah SAW, ittaqi da'watal mazlum, takutlah engkau terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya antara doa orang yang dizalimi dan antara Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijabnya. Oleh sebab itu, hendaklah kita hati-hati, siapapun itu di antara kita, jangan sampai ada terlintas di dalam hati kita sekecil apapun, sedikit pun niat kita untuk menzolimi orang lain, siapapun itu, sekalipun itu adalah orang yang non-muslim sendiri. Kenapa? Karena doanya itu tidak ada hijabnya, tidak ada tabirnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Imam Ghazali pernah kitab beliau dibakar oleh seorang ulama. Nah, biasa hasad itu atau iri hati itu terjadi antara orang yang selevel. Seorang ulama akan iri hati kepada sesama ulamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Berarti ini termasuk dalam kategori ulama usu. Kenapa? Karena pada saat itu, pada zamannya, kitab Imam Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin adalah bagaikan Al-Quran. Dalam arti kata, selalu dibaca oleh orang seperti orang gemar membaca Al-Quranul Karim. Nah, sementara ada ulama yang memiliki karya, ternyata mungkin karena keikhlasannya di saat menuntun, kemungkinan keikhlasannya di saat menyusun kitab itu tidak ada. Akhirnya tidak ada orang yang membaca kitabnya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kebencian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kemudian ulama ini membakar kitabnya Imam Ghazali. Nah, kemudian murid-murid dari Imam Ghazali melapor kepada Imam Ghazali. Wahai Syekh, Tuan Imam, kitab Anda itu dibakar oleh ulama ini. Pada saat itu, Imam Ghazali angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dihina ini adalah bukan pribadi sendiri saja, tapi ini adalah karya. Oleh sebab itu beliau angkat tangan. Harrakahullahu kama harrakah. Wa mazzaqahullah kama mazzaqah. Ya Allah, bakarlah orang itu sebagaimana dia membakar kitabku. Robek-robeklah orang itu ya Allah, sebagaimana mereka merobek-robek kitabku. Ini dakwatul mazlum, doa orang yang dizolimi. Pertama, Imam Ghazali adalah orang yang dizolimi pada saat itu. Yang kedua, beliau adalah seorang ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya itu langsung tembus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi apa? Tak lama setelah itu, orang yang membakar kitab Imam Ghazali dimimpikan dalam tidur, didatangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, pukul orang itu, pukul orang yang merobek, pukul orang yang membakar kitabnya Imam Ghazali. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya pada saat itu. Dan para sahabat memukul orang itu. Yang terjadi apa? Setelah paginya yang terjadi adalah ulama yang membakar kitab Imam Ghazali itu sakit. Dan na'udzubillah min zalik, sakitnya itu membawanya kepada kematian. Nah, inilah pengaruh daripada doa Imam Ghazali yang dianiaya dengan mengatakan harrakahullah kama harrakah. Semoga Allah membakar orang itu sebagaimana membakar kitabku. Wa mazzaqahullah kama mazzaqah.
Dan semoga Allah merobek-robek orang itu sebagaimana dia merobek-robek kitabku. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Mungkin sekedar ini para pemirsa, semoga kita terhindar atau dijauhi dari segala penyakit hati, terutama sekali hasad dan keinginan untuk menzolimi orang lain, sehingga kita terhindar daripada hal-hal yang tadi. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.